BTTH Kaisar Api, episode 248. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah waktu ini, puluhan hari telah berlalu. Namun, Yukuan, Lei-Si, dan sekelompok orang yang ingin berburu harta karun, yang berada di Yinyutan, harus mundur karena halangan King Niu Tianmu. Sekalipun sekuat Yukuan, tetap saja tidak sebanding dengan King Niu Tianmu. Lagi pula, ini wilayah King Niu Tianmu. Tuan Yu, apakah kami harus menunggu? Seorang pengikut keluarga Yu bertanya kepada Yukuan di samping Yinyuetan. Tunggu, binatang buas King Niu Tianmu menempati wilayahnya sendiri, dan bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya tidak tahu sial macam apa yang dialami dua jeroan keluarga King dan si brengsek itu, tapi mereka bisa saja dimasukkan oleh King Niu Tianmu. Meskipun kita tidak punya kesempatan untuk masuk, kekuatan ketiga orang ini hanyalah puncak Dodi. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua barang yang mereka dapatkan di sumur bulan hantu. Tutup semua pintu keluar Yinyuetan, dan segera laporkan orang yang mencurigakan. Yukuan menatap Yinyuetan di depannya dengan kesal, lalu senyumnya perlahan muncul. Pada saat ini, di Yinyuetan, di bawah sumur bulan hantu, terdapat pemandangan kejadian-kejadian tak dikenal yang tengah terjadi. Sudah sebulan sejak Xiaoyan dan mereka bertiga mundur. Selama sebulan, baik Kinger maupun King Wen tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Dari penampilannya, jelas bahwa Do Xian tidak mudah ditembus, dan Kinger juga tampaknya ingin memanfaatkannya. Latihan es itu menstabilkan dingin di dalam tubuh. Pada saat ini, di Aula Pil, 3 susunan cahaya putih, merah, biru kuning perlahan berdiri di satu sisi, dan dalam susunan cahaya biru kuning, ada fluktuasi yang cukup kuat. Hei, sudah hampir sebulan, dan kau seharusnya berhasil. Pada saat ini, pupil Xiaoyan yang sedikit tertutup perlahan terbuka, dan ada warna gelap di dalamnya, seperti jurang tanpa dasar. Selama hampir sebulan, Xiaoyan telah mengatasi banyak siksaan. Di antaranya, ada banyak benturan antara kelompok Doqi yang cantik dan kekuatan Do Xian palsu. Jika bukan karena kekuatan api suci Xiaoyan, aku khawatir dia akan benar-benar tak berdaya. Bum bum bum, tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, api biru kuning langsung surut di lautan ki pertempuran. Titik cahaya yang menggabungkan kekuatan abadi pertempuran semu dan kelompok ki pertempuran yang indah perlahan-lahan menggeliat. Sentuhan fluktuasi yang kuat perlahan terpancar keluar. Xiaoyan merasakan pemandangan seperti itu dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Lagi pula, Xiaoyan sudah lama mengetahui fluktuasi ini. Itulah fluktuasi kekuatan petarung abadi. Puff, puff. Tak lama kemudian, di titik cahaya itu, sebuah Doqi yang kuat berlatih, melesat dengan dahsyat ke segala arah di lautan Doqi. Akhirnya, ini sukses. Melihat pemandangan ini, Xiao tak hanya tak khawatir, tapi juga rona bahagia terpancar di wajahnya, karena penampilan ini merupakan pertanda keberhasilan penyatuan Do Core. Tabrakan. Dalam beberapa tarikan napas terakhir, cahaya di sekitar titik cahaya itu perlahan menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Do Nue. Xiaoyan menatap Do Nue yang memancarkan kekuatan luar biasa dan kehilangan suaranya. Xiaoyan akhirnya berhasil memadatkan inti ember ini, tetapi inti ember ini seperti manik-manik bundar seukuran mata naga. Mengapa inti Do Mu sedikit berbeda? Tanya Master Pemakan Jiwa saat ini. Berbeda, kata Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Inti ember biasa pada dasarnya berupa potongan persegi panjang. Ini pertama kalinya aku melihat inti embermu yang bundar. Si pemakan jiwa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, ayo kita coba kekuatan Do Nue dulu," kata Xiaoyan lembut. Menurut tebakannya, Do Nue ini bentuknya aneh, mungkin ada hubungannya dengan Fen Jue dan Seng Yan. Kekuatan bertarung para dewa. Xiaoyan mendengus pelan, dan tiba-tiba seberkas cahaya biru kuning muncul. Sungguh kekuatan yang tirani. Xiaoyan baru saja merasakan kekuatan ini, tetapi dia tidak bisa menahan tawa. Jika kekuatan Xiaoyan masih di puncak Dodi, ia berani melawan para petarung kuat di tahap awal Do Xian bintang 1, maka saat ini, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya untuk naik ke tahap awal Do Xian adalah mampu bersaing dengan Do Xian bintang 1. Pertarungan para petarung kuat di tahap tengah, bahkan para petarung kuat di tahap akhir Fighting Immortal bintang 1, bukanlah hal yang berlebihan. Inilah tirani kekuatan Do Xian. Tirani kekuatan melawan makhluk abadi tidak hanya tirani, tetapi juga tak tertandingi oleh kekuatan hidup dan mati.
Lagi pula, kemampuan bertarungmu dengan kekuatan Dosian tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada yang kau gunakan dengan kekuatan hidup dan mati sebelumnya. Kata Soul Eater sambil tersenyum. Jika memang begitu, itu jauh lebih baik. Kekuatan Yukuan, kepala keluarga Yu, mungkin belum berada di tahap awal One Star Fighting Immortal. Awalnya, akan cukup sulit bagiku untuk bertemu dengannya, tetapi jika aku bertemu dengannya kali ini, aku khawatir tidak akan sulit untuk menghadapinya, kata Xiao Yan puas. Karena kau telah menguasai kekuatan dan inti dari pertarungan melawan makhluk abadi, mari kita sambut acara utamanya. Sang penguasa Soul Eater tiba-tiba tersenyum jahat. Pertunjukan sungguhan, tanya Xiao Yan dengan heran. Rasakan dengan saksama, kata Soul Eater sambil tersenyum. Melawan kesengsaraan abadi, Xiao Yan merasakannya dengan hati-hati, tetapi wajahnya berubah drastis. Karena pada saat ini, di Yinyuetan, awan petir langka perlahan muncul. Konon, kesengsaraan Dosian yang dipromosikan menjadi Dosian terbagi menjadi 9 warna. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula malapetaka Dosian. Selain itu, anak ini memiliki peningkatan api suci. Saya khawatir ia akan menarik 9 warna. Warnanya tidak terlalu banyak, hanya saja konon ada kesengsaraan abadi yang lebih mengerikan di atas kesengsaraan abadi 9 warna, tapi sudah lama tidak muncul. Penguasa pemakan jiwa perlahan menggelengkan kepalanya. Bum bum bum, Yinyuetan yang awalnya cerah, tiba-tiba berubah langit. Petir menyambar di atas Yinyuetan, dan awan petir pun menyelimuti Yinyuetan. Melihat sekeliling, total ada 7 awan petir. Di atas ketujuh awan petir tersebut, setiap awan petir memiliki warna yang berbeda. Namun, ini belum berakhir, awan petir itu masih bergulung-gulung, seolah-olah akan ada awan petir yang lebih mengerikan lagi. Muncul, seseorang sedang melawan kesengsaraan abadi. Yukuan, yang awalnya berjaga di luar Yinyuetan dan bersiap untuk memburu Xiao Yan dan ketiganya, menatap awan petir yang mengerikan di atas langit dan secercah kengerian tak terelakkan muncul di sudut matanya. Meskipun kekuatan Yukuannya saat ini berada di tahap tengah pertempuran abadi bintang 1, dia tidak lolos pertempuran 6 warna kesengsaraan abadi saat dia melintasi pertempuran kesengsaraan abadi. Warna-warni ini belum berakhir karena awan petir masih berjatuhan dengan hebat. Hei, dia benar-benar pantas menjadi manusia kesayangan raja segala binatang, sungguh berbakat. Di Yinyuetan, King Niu Tianmu perlahan melayang di atas air, menatap tirani tak tertandingi di atas langit, dengan kekuatan penghancur melawan kesengsaraan abadi, katanya sambil tersenyum. Sayang sekali asal-usulku adalah Tianmu. Kalau tidak, aku masih bisa berbaik hati pada manusia ini, hanya saja dia telah direnggut oleh apoteker jahat itu. Setelah makhluk roh King Niu Tianmu selesai berbicara, ia perlahan tenggelam ke dalam air. Boom, guntur menggelegar, seolah langit runtuh dan bumi terkoyak. Satu demi satu, guntur besar terus muncul di atas Yinyuetan, seolah mencari sasaran, tetapi setelah sekian lama, tak ada sasaran yang ditemukan, dan guntur itu pun kembali ke Lei Yun. Di antara mereka, awan petir juga semakin gemilang di bawah pengulangan tersebut. Saat ini, di atas awan petir kesengsaraan Dosian, sudah terdapat 8 warna. Meskipun demikian, itu masih belum berakhir. 8 awan petir itu anehnya dikelilingi oleh sebuah lingkaran, dan pusat lingkaran itu adalah guntur yang mengubah warna dunia perlahan-lahan lahir, seolah-olah awan petir yang lebih mengerikan sedang terbentuk. Sungguh monster, ketika Yukuan di bawah melihat pemandangan ini, sedikit rasa cemburu muncul di sudut mulutnya. Karena ia tahu bahwa semakin tinggi intensitas kesengsaraan pertempuran abadi yang telah dilaluinya, itu juga membuktikan bahwa potensinya di masa depan tak terbatas. Hanya dengan melewati kesengsaraan pertempuran abadi 6 warna, ia akan dapat menduduki posisi tinggi dalam keluarga Raja Hantu Chengyu. Adapun orang-orang besar di kota Raja Hantu, mereka sedang menjalani pertempuran penuh warna dalam kesengsaraan abadi. Dan mereka yang berhasil melewati kesengsaraan abadi 8 warna tidak diragukan lagi bukanlah penguasa dunia kecil. Sedangkan untuk 9 warna, saya khawatir mereka sudah bisa menjadi yang terbaik di seluruh alam jiwali. Adapun kesengsaraan abadi Do yang legendaris, yang lebih kuat dari kesengsaraan abadi Do 9 warna, dari zaman kuno hingga sekarang, di seluruh domain jiwali, hanya Master Rohli yang mampu mencapainya. Namun siapakah penguasa jiwali? Di dunia hantu, selain kekuatan nyata di pusat dunia hantu, Dewa Jiwali dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang ada di seluruh dunia hantu. Tetapi orang di depannya ini benar-benar menarik awan petir 8 warna, yang membuat Yukuan ingin membunuh. Kekuatan Dosian Jie melambangkan potensi untuk pencapaian di masa depan. Penguasa Jiwali telah membuktikannya dengan sangat baik, jadi Yukuan tidak akan pernah membiarkan orang ini tumbuh dewasa.
Entah itu Xiaoyan atau anak dari keluarga King itu, siapapun kau, kali ini, aku takkan membiarkanmu pulang hidup-hidup. Setelah Yukuan selesai berbicara, ia perlahan mulai tenang. Fluktuasi yang kuat sekali. Saat ini, Xiaoyan berada di aula pil Gu Yuejing. Melalui persepsinya, ia menemukan awan petir 8 warna di atas Yinyuetan, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan ekspresi bermartabat. Tingkat tirani awan petir 8 warna ini jauh lebih tirani daripada pil pemurnian Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan harus menganggapnya serius. Xiaoyan telah banyak diperingatkan oleh penguasa pemakan jiwa tentang kengerian Dou Xianjie, bagaimana mungkin ada telur di bawah sarang. Senior, apakah ada cara untuk memindahkan awan petir ini ke ruang api suciku? Xiaoyan berpikir sejenak sebelum berbicara. Karena dia tahu awan petir 8 warna itu mungkin tidak akan mampu mencapai batasnya. Jika dia secara tidak sengaja melompat keluar dari awan petir 9 warna, dan ada banyak orang di sini, dia mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Baru saja mengatakan ini, terlebih lagi, setelah pertempuran kesengsaraan abadi, Xiaoyan harus melahap atribut kayu dalam kebangkitan Tianmu. Jelas, mustahil baginya untuk meninggalkan Istana Pil. Lagi pula, hanya tempat misterius Istana Pil yang merupakan tempat terbaik untuk beristirahat dan berlatih. Setelah ia meninggalkan tempat ini, tidak ada lagi kesempatan bagus seperti itu. Masalah kecil, terserah aku. Soul Eater tentu saja tahu kekhawatiran Xiaoyan, dan berkata dengan lembut. Detik berikutnya, sosok pemakan jiwa menghilang bagai hantu. Tak lama kemudian, ia menggeliat di samping awan petir 8 warna. Ia melambaikan telapak tangannya pelan ke arah awan petir 8 warna. Tiba-tiba, awan petir 8 warna itu tampak terpengaruh. Karena ketakutan, ia langsung diserap oleh penguasa pemakan jiwa. Saat berikutnya, Master Soul Eater menggeliat di ruang api suci dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian awan petir 8 warna dibawa kembali sepenuhnya olehnya. Dengan gerakan seperti itu, Yukuan yang berdiri di atas Yinyuetan tidak menunjukkan petunjuk apapun, dan awan petir 8 warna menghilang, tetapi mereka menghilang karena mereka pikir itu adalah kegagalan transendensi. Sungguh metode yang mengerikan. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru, tetapi sesaat kemudian, menatap awan petir 8 warna yang penuh bahaya di ruang api suci, ia tak memikirkan hal lain, pikirannya mencelos, dan ia langsung mengaktifkan duel yang membara dan inti pertarungan, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ia juga ingin melihat berapa banyak kesengsaraan yang bisa ia picu. Bum bum bum, awan petir di ruang api suci terus-menerus dipancarkan dengan fluktuasi yang sangat besar, seolah mencoba melenyapkan Xiaoyan, memberitahunya bahwa hanya ada satu jalan keluar untuk berani menggunakan tubuh manusia untuk melewati malapetaka para abadi. Jatuh, gulu-gulu, hanya dalam beberapa tarikan napas, di tengah lingkaran yang dikelilingi awan petir 8 warna, sebuah awan petir yang megah meletus. Tepat setelah awan petir itu meletus, Xiaoyan bergidik, karena ia bisa mencium gelombang yang tak tertahankan dari awan petir 9 warna itu. Perampokan abadi pertempuran 9 warna. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bergumam, jelas untuk menghadapi perampokan abadi pertempuran 9 warna ini, aku khawatir akan sangat sulit untuk menggunakan semua kekuatannya. Jangan khawatir, cobalah untuk mengaktifkan api suci ketigamu. Tepat ketika Xiaoyan hendak menarik tangannya dan hendak melewati malapetaka, sang pemakan jiwa berkata, "Ah." Mendengar ini, Xiaoyan tercengang. Kesengsaraan abadi 9 warna ini saja sudah membuatnya merasa seperti musuh besar. Jika ini adalah kesengsaraan abadi yang lebih kuat, aku khawatir. Apakah kau kenal penguasa jiwa Li? Penguasa jiwa pemakan menatap mata Xiaoyan yang ragu dan berkata dengan ringan. Sosok perkasa di dunia hantu, penguasa alam roh, dan musuh para pendahulumu, kata Xiaoyan. Dia telah selamat dari pertempuran 10 warna kesengsaraan abadi. Suara sang pemakan jiwa dipenuhi penyesalan dan berkata, "Apa? Dia selamat dari kesengsaraan abadi 10 warna?" Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Ketika ia dipromosikan menjadi dosian, ia berhasil melewati kesengsaraan dosian 10 warna, dan kemudian pelatihannya seperti duduk di atas roket, dan ia mampu mencapai statusnya saat ini. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa potensinya ada hubungannya dengan kesengsaraan pertarungan abadi, menurutku kau harus mencobanya dan terus mencobanya. Bahkan jika kau gagal, aku masih ada. Denganku di sini, tak akan terjadi apa-apa padamu. Di akhir kalimat, sang pemakan jiwa berkata tegas, suaranya penuh keseriusan dan jarang diragukan. 10 warna bertarung demi perampokan abadi. Xiaoyan menatap awan petir 9 warna yang semakin terang di ruang api suci, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Seberapa kuat kekuatan 10 warna? Tanya Xiaoyan.
Tidak tahu. Namun, dalam 9 pertarungan terakhir yang kualami, aku terluka parah dan butuh beberapa tahun untuk pulih. Meskipun kau memiliki api suci di tubuhmu, kekuatan kesengsaraan abadi berjuang 10 warna mungkin masih sangat menghancurkanmu. Namun, yang pasti, bertahan dalam pertempuran 10 warna akan menjadi hal yang baik untuk kultivasimu di masa depan. Dari zaman dahulu kala hingga saat ini, hanya penguasa jiwa di seluruh dunia hantu yang tahu bahwa ia telah selamat dari pertempuran 10 warna kesengsaraan abadi, kata penguasa pemakan jiwa. Sangat sulit mengendarai seekor harimau. Tatapan mata Xiao tampak tidak yakin, jelas ragu-ragu. Semuanya terserah padamu. Sang pemakan jiwa menatap Xiao Yan yang sedang berpikir keras, lalu berkata perlahan. Penguasa Soul Eater sangat berharap Xiao Yan akan mampu mengatasi kesengsaraan abadi 10 warna, tetapi dia juga tahu bahwa memaksa satu orang terlalu keras mungkin hanya akan berakibat kerugian. Perampokan abadi pertarungan 10 warna. Aku akan mencobanya. Ketika Soul Eater sedikit putus asa, Xiao Yan tertawa, dan tawa itu jelas dipenuhi dengan suasana yang liar dan menakutkan. Dasar bocah. Melihat penampilan Xiao Yan, sang master pemakan jiwa tampak sedikit tercengang. Apa yang bisa dicapai oleh Master Jiwa Li, tentu saja aku, Xiao Yan, juga bisa. Lagi pula, aku mungkin harus membalas dendam pada Master Jiwa Li di masa depan. Xiao Yan tersenyum, dengan senyum tipis dalam suaranya. Aku tak menyangka Soul Eater-ku yang bermartabat akan dimanipulasi seperti itu oleh seorang anak manusia. Melihat Soul Eater, jiwa yang tersembunyi di dalamnya tak kuasa menahan gemetar hebat dan bergumam. Karena kamu sudah siap, ayo kita mulai. Xiao Yan menatap awan petir 9 warna di ruang api suci. Dia tahu jika dia berlama-lama seperti ini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk memicu pertempuran 10 warna kesengsaraan abadi. Ying-ying, tubuh Xiao Yan terbakar hebat, kemudian lingkaran kekuatan Do Immortal merah menyala yang mengerikan yang tersimpan di Laut Doki melingkar di Laut Doki terus menatap awan guntur 9 warna. Bum bum bum, dengan suntikan kekuatan Do Xian Xiao Yan, awan petir 9 warna itu tiba-tiba menjadi ganas dan gelisah, dan samar-samar ingin melancarkan pukulan mematikan pada Xiao Yan. Huoxin Tianyan, keluar, wajah hantu dan api jiwa, keluarlah. Detik berikutnya, 2 bola api menyilaukan di dalam tubuh yang memurnikan semua kejahatan di dunia melesat langsung menuju ruang api suci. Bum bum bum, dengan tambahan kekuatan Xiao Yan untuk melawan makhluk abadi dan kekuatan kelompok api suci kedua, awan petir 9 warna itu bagaikan burung yang ketakutan, sangat gelisah. Awan petir 9 warna bukan hanya satu bagian, melainkan 9 bagian. Awan petir satu warna memiliki satu warna, sedangkan awan petir 9 warna memiliki hingga 9 warna. 9 awan petir muncul dari kekuatan tirani Xiao Yan, dan tepat di tengah 9 awan petir tersebut, tampak sesuatu tengah terbentuk perlahan-lahan. Ying-ying, melihat bahwa kekuatan tirani seperti itu masih belum cukup untuk memicu awan petir warna ke-10, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di dadanya dan kemudian bergumam pelan. Plop, plop, dan jantung Xiao Yan seakan dipanggil oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian, api biru terang itu bagaikan api pemusnah dunia, yang muncul langsung dari dada Xiao Yan. Menuju langit, boom, dan dengan kekuatan 3 api suci dan kemampuan bertarung abadi Xiao Yan, 9 awan petir yang berdiri di atas langit menjadi sunyi senyap. Awan petir juga memiliki banyak kebijaksanaan, dan mereka akan melahirkan awan petir yang sesuai menurut kekuatan para perampok. Dan semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kesengsaraan Do Xian, yang juga menjadi alasan mengapa banyak orang kuat terjebak di puncak Do di pada periode Xuan Santian dan tidak dapat menerobos. Gulu-gulu, dengan tulisan tangan Xiao Yan yang besar, 9 awan petir berdiri dengan tenang di puncak ruang api suci, lalu membentuk lingkaran, dan guntur teredam terdengar silih berganti di tengah lingkaran, seolah-olah 9 awan petir itu sedang menghadapi kedatangan seorang guru yang lebih kuat. Bagus sekali, kalau begitu, tunggu saja dengan tenang datangnya kesengsaraan abadi bertarung 10 warna. Sang dewa pemakan jiwa tak kuasa menahan diri untuk berkata sambil melihat fluktuasi mengerikan di atas. Dengan persepsinya, dia tahu bahwa alasan mengapa 9 awan petir itu begitu sunyi saat ini adalah untuk menyambut awan petir 10 warna yang akan segera lahir. Senior, bagaimana kau mengatasi kesengsaraan abadi ini? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Memerangi kesengsaraan abadi dibagi menjadi 1 hingga 10 warna. Untuk setiap warna, kau harus dicambuk oleh awan petir, kata sang pemakan jiwa dengan ringan. Artinya, berapa kali malapetaka dan kesengsaraan abadi dipicu, berapa kali badai petir harus dihadapi. Kata Xiao Yan dengan susah payah, menelan seteguk air liur dari tenggorokannya yang kering. Itu benar,
Kau telah menyebabkan pertempuran abadi 10 warna, jadi wajar saja kau harus dihajar 10 guntur, kata sang pemakan jiwa sambil tersenyum. Aku akan sayang, kata Xiao Yan agak bodoh. Jelas, tekanan dari 9 awan petir di depannya tidak boleh diremehkan. Jangan khawatir, meskipun kekuatan si Chai Fighting Immortal Tribulation tidak buruk, aku yakin kamu bisa mengatasinya. Sebentar lagi dimulai, yang pertama. Begitu suara master pemakan jiwa terdengar, tiba-tiba di luar pusat lingkaran yang dikelilingi 9 awan petir, gelombang fluktuasi perlahan muncul dari awan petir, dan gelombang petir seukuran lengan Xiao An perlahan terbentuk. Bum bum bum, tanpa menunggu Xiao Yan bereaksi, guntur menyambar seluruh tubuhnya dan langsung menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, serangan gemuruh pertama langsung menimpa Xiao Yan, lalu menghilang. Tidak, sangat lemah. Dan Xiao Yan tidak merasakan apa-apa sekarang, hanya merasa seolah-olah angin bertiup di depannya. Kesengsaraan pertarungan abadi pada dasarnya sangat kecil di awal, tetapi setiap kesengsaraan guntur akan meningkatkan kekuatannya secara geometris, jelas sang pemakan jiwa. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku khawatir aku perlu menggunakan kekuatan untuk melawan jika aku bisa menahan awan petir 6 warna itu. Jika kau berlatih 9 transformasi Dewa Naga, aku khawatir kekuatan fisikmu akan semakin tinggi. Sepertinya kau harus meluangkan waktu untuk berlatih setelah keluar dari sini, kata Xiao Yan dengan suara berat. Hulala, saat Xiao Yan sedang berpikir, bencana guntur kedua berlalu dengan cepat. Tidak ada rasa sakit atau gatal saat ini. Cara ketiga, sedikit asam. Cara keempat, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. dia bisa merasakan kekuatan penghancur aliran guntur, tetapi dia tidak memberi tekanan apapun pada Xiao Yan. Cara kelima, dia memberikan sedikit tekanan pada Xiao Yan, tetapi dia masih dapat mengatasinya dengan mudah karena tirani tubuhnya. Yang keenam, seakan-akan menghantam tembok kokoh, meski tekanannya tidak kecil, tetap dapat ditahan oleh Xiao Yan. Cara ketujuh, baru pada saat bencana guntur ketujuh, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Jelas, bahkan dia bisa mencium aura yang sangat mengerikan dari bencana guntur seukuran 100 kaki itu. Bum bum bum, dengan seluruh kekuatan Dosian, dia mampu menahan kesengsaraan guntur ketujuh di depannya. Jika kekuatan fisik Xiao Yan sama dengan orang biasa, dia pasti sudah jatuh di bawah kesengsaraan guntur ketujuh. Namun jangan lupa, tubuh Xiao Yan saat berada di benua Doudi, diberi nutrisi oleh darah berbagai monster, bahkan klan angin iblis surgawi dan naga kuno Taiksu. Dengan tambahan banyak berkah dari kekuatan darah Xiao Yan, tubuhnya kekuatannya sudah cukup mengerikan, dan saat dia datang ke benua Dodi, dia ditempa oleh api suci, dan kekuatan tubuhnya luar biasa. Jalan ke-8. Pada saat ini, Xiao Yan mendongak dengan ekspresi serius, hanya tersisa awan petir 8 warna dan awan petir 9 warna, dan tekanannya meningkat pesat. Awalnya, setelah setiap serangan awan petir tersebut diserap oleh pusaran melingkar. Xiao Yan tidak perlu memikirkannya, ia tahu bahwa pusaran itu pasti telah mengumpulkan kekuatan awan petir berwarna-warni. Kalau nggak bisa nangkep awan petir 9 warna, nggak perlu awan petir 10 warna. Kalau begitu, ayo kita bersatu. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu kekuatan petarung abadi yang memukau langsung menyerangnya. Dan diserang oleh Xiao Yan seperti ini, seberkas cahaya menyilaukan muncul dari awan petir 8 warna dan awan petir 9 warna, lalu keduanya bergabung menjadi satu, seberkas petir setinggi 1000 zang yang membuat kulit kepala Xiao Yan geli, perlahan meledak di langit. Berderak, suara siulan thunder seperti hantu, dan suaranya sangat keras. Awan petir 8 warna dan 9 warna itu ingin aku tunduk. Kekuatan melawan makhluk abadi, lindungi tubuhmu. Kekuatan api ganda, lindungi tubuhmu. Xiao Yan berteriak keras, lalu meledak. Bum bum bum, detik berikutnya, Lei Jie setinggi 1000 zang itu tak memberi Xiao Yan kesempatan bernapas, langsung turun dari langit, melesat turun bak dewa yang sedang memanen nyawa manusia. Puff, benturan antara listrik, cahaya, dan batu api akhirnya berakhir dengan Xiao Yan mundur puluhan langkah. Namun, jejak darah muncul di sudut mulut Xiao Yan. Jelas, meskipun ia melawan awan petir 8 warna dan awan petir 9 warna bekerja sama, itu juga harus dibayar mahal. Warna ke-10. Sebelum Xiao Yan sempat bernapas, awan petir 8 warna dan awan petir 9 warna langsung tersedot oleh pusaran raksasa di langit. Kemudian, kilatan petir perak dengan jari-jari tebal menyentuh Xiao Yan, perlahan muncul dari pusaran itu. Pada saat yang sama, Soul Eater, yang telah lama terdiam, berteriak keras, bagaimana mungkin, ini adalah fluktuasi alam. Brengsek, bagaimana mungkin pertempuran perampokan abadi warna ke-10 ini menjadi serangan yang menyentuh kerajaan?
Aku tidak merasakannya saat mengalami kesengsaraan abadi Bandou 9 warna. Sialan, gerutu sang pemakan jiwa dengan suara keras, suaranya penuh keseriusan. Kesengsaraan abadi berjuang terkuat memang pantas. Tubuh Xiaoyan sudah sedikit terguncang oleh serangan awan petir 8 warna dan awan petir 9 warna. Saat ini, ia sedang menghadapi yang terkuat, katanya. Karena persepsi Xiaoyan, dia tiba-tiba menemukan bahwa sejak munculnya bencana guntur perak ini, kendali Xiaoyan atas api suci, dan bahkan kendali atas ruang api suci, tampaknya telah terputus secara tiba-tiba. Tampaknya guntur perak ini adalah penguasa sebenarnya di tempat ini, dan Xiaoyan baru saja menerobos masuk ke wilayahnya sendiri dan dihukum karena menyinggung orang lain. Xiaoyan, kita tidak akan menerima bencana 10 warna ini, ayo pergi. Dan Master Soul Eater tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah suaranya, penuh dengan urgensi. Penguasa pemakan jiwa sangat jelas. Jika bukan karena dukungan kekuatan api suci, saya khawatir batas Xiaoyan adalah kesengsaraan guntur warna ke-8. Jika Yan bersikeras mengambilnya, saya khawatir tubuh dan jiwanya akan hancur. Kekuatan Dou Immortal Tribulation adalah ia akan berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu jika berhasil melewatinya. Jika gagal, ia akan benar-benar jatuh. Tubuh dan bahkan jiwa akan berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan 10 warna. Bahkan jika malaikat agung turun, menggunakan sihir kebangkitan tidak akan membantu. Tidak mungkin, sepertinya orang ini sudah bertekad dan tidak bisa berurusan denganku. Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya. Dia bisa merasakannya, mudah untuk membangkitkan bencana 10 warna, dan jika dia ingin menghilangkannya setelah membangkitkannya, tidak ada cara lain selain koneksi keras. Sialan, dan sang pemakan jiwa pun mengumpat dalam hati. Baru ketika dia mencapai levelnya dia tahu betapa mengerikannya alam itu. Dan bencana 10 warna ini adalah fluktuasi yang mengandung hukum domain. Jika Xiaoyan bersikeras mengambilnya, saya khawatir tidak ada cara lain selain jatuh. Ini dia, bencana 10 warna perak itu berhenti sejenak, mengisolasi seluruh kekuatan atribut api Xiaoyan, lalu perlahan-lahan menyapu ke arah Xiaoyan. Dan setiap kali bencana 10 warna melanda suatu ruang, ruang api suci menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Dari sini, sudah cukup untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam bencana 10 warna ini. Plop, plop, plop. Jantung Xiaoyan seakan merasakan bahaya, berdetak kencang, dan lingkaran api biru muncul, berusaha melindungi Xiaoyan. Krak, namun, api biru itu baru saja muncul, dan langsung lenyap oleh suara gemuruh dari kesengsaraan 10 warna. Meski begitu, api biru itu terus muncul. Api biru muncul untuk mencoba melindungi Xiaoyan, dan kemudian langsung menghilang di bawah tekanan kesengsaraan 10 warna. Soul Eater, percayalah padaku. Masih banyak yang harus kulakukan. Kalau aku tak punya cukup kekuatan, aku akan mati saja. Dalam 3 hari suan, saya telah mengalami ketidakberdayaan karena kurangnya kekuatan sekali, dan saya tidak akan mengalaminya satu persatu. Jadi, kesengsaraan 10 warna ini harus kulewati. Mata Xiaoyan perlahan tertutup, dan ketika ia membukanya, semangat juang yang menyilaukan terpancar. Semangat juang ini tak pernah terlihat oleh pemakan jiwa. Setelah itu, di dahi, juga terdapat pola misterius tersembunyi yang perlahan-lahan bersinar, dan itu adalah kekuatan pola keluarga. Itulah yang kau inginkan. Dan Master Soul Eater tidak pandai berkata apa-apa, dan berkata kepada Xiaoyan bahwa apapun yang terjadi, Master Soul Eater akan melindungi kehidupan terakhir Xiaoyan. Ying, istirahatlah. Sisanya, serahkan padaku. Xiaoyan mengusap lembut jantungnya dengan telapak tangannya, lalu detak jantungnya melambat, dan api biru pun berhenti berkobar. Biarkan aku, Xiaoyan, mengetahui kekuatan 10 warnamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, satu-satunya kekuatan bertarung abadi yang bisa dimobilisasi di seluruh tubuhnya muncul, lalu membungkus seluruh tubuhnya, mengepalkan tangannya, menghadapi kekuatan 10 warna itu. Perampokan itu menyerang, dan pada garis-garis klan di dahi, tampak sesuatu akan hancur. Jangan kira pukulan ini cukup sederhana, tapi dengan kekuatan yang dikandungnya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap awal One Star Fighting Immortal akan terluka parah dalam sekejap jika tidak hati-hati. Bum bum bum, serangan Xiaoyan mendarat di kesengsaraan 10 warna tanpa pandang bulu, tetapi ketika dia menyentuhnya, dia ditahan oleh gelombang yang tak tertahankan. Sialan, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan wajah pucat. Si, di atas bencana guntur perak kecil menyelimutinya, tetapi di atas setiap guntur, ada kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan Xiaoyan. Sisi, detik berikutnya, secercah guntur dari kesengsaraan 10 warna mengalir langsung ke tubuh Xiaoyan,
mencoba melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya dari dalam keluar, agar dia tahu betapa kejamnya kesengsaraan 10 warna. Puff, tepat saat petir menyambar tubuhnya, rasa anestesi tiba-tiba datang. Jelas sekali bahwa kekuatan petir yang begitu dahsyat telah mematikan hampir seluruh indera Xiao Yan hanya dengan melihat satu sama lain. Keluar dari sini, dengan teriakan keras, darah menyembur langsung dari mulutnya, mengerahkan kekuatan jiwanya, kekuatan untuk melawan para dewa, untuk mengusir guntur perak itu, tetapi tetap gagal. Bang bang bang, Silver Thunder mengabaikan Xiao Yan, dan malah bergerak menuju kedalaman tubuh Xiao Yan. Melihat pertempuran ini, jelas bahwa ia ingin menghancurkan pusat otak Xiao Yan dan menghancurkannya sepenuhnya. Keluar dari sini, teriakan keluar dari mulut Xiao Yan, dan di dahi Xiao Yan, garis-garis klan keluarga Xiao yang ditutupi dengan garis-garis misterius perlahan muncul, tetapi garis-garis klan saat ini di atas diberikan oleh darah Xiao Yan, yang cukup aneh. Bahkan Xiao Yan tidak menyadari sebelumnya, di bawah pengaruh darah dan kekuatan bertarung para dewa, 10 lingkaran garis emas yang agak kecil muncul perlahan di samping garis-garis klan. Aduh, tetap saja tidak berhasil. Sang penguasa pemakan jiwa tidak bertindak untuk waktu yang lama. Mengetahui situasi saat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tunggu, bagaimana situasinya? Mengapa orang ini perlahan terbangun dengan kekuatan yang lebih kuat daripada puncak menstruasiku? Bagaimana mungkin? Si pemakan jiwa baru saja ingin bergerak, tetapi dia merasakan perubahan. Putraku dari klan Xiao juga bisa dilenyapkan oleh orang-orang surgawimu." Suara yang sangat arogan tiba-tiba keluar dari garis-garis klan di dahi Xiao Yan. 10 Yama, penjaga klan Xiao, kau belum mati. Mendengar suara ini, terdengar pula seruan manusiawi dari 10 kesengsaraan warna. Bang bang bang, dan dengan munculnya suara ini, kesengsaraan para dewa pejuang 10 warna pun hancur. Dan sosok Xiao Yan langsung melemah, tetapi di dahi, selain pola klan berwarna darah milik Xiao Yan, ada 10 garis emas kuno kecil yang melindungi pola klan Xiao. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa 10 garis kuno ini adalah 10 Yama pelindung klan Xiao mereka. Jauh di sana, di tengah surga, Tuan Kaisar Langit, ada seorang pria di dunia hantu yang memicu pertempuran 10 warna kesengsaraan abadi, tetapi ketika kesengsaraan abadi hendak membunuhnya di akhir, ia dihalangi oleh 10 kekuatan. 10 kekuatan itu agak mirip dengan 10 kuil pelindung klan Xiao yang tersebar di dunia 1000 besar. Sosok kurus dan kuning dengan hormat berkata kepada seorang pria berkepala penuh di sampingnya. Klan Xiao, itu benar-benar nama kuno. Kita, makhluk surgawi, telah hidup menyendiri di pusat dunia surgawi terlalu lama. Seharusnya kita mengirim orang ke bumi untuk memahami pola arus 7 alam. Juga, berhati-hatilah terhadap orang di tengah dunia manusia. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Setelah Kaisar Langit berambut perak selesai berbicara, ia perlahan menghilang ke dalam aliran cahaya. Dan jauh di tengah dunia manusia, di aula yang sunyi. Tuanku, aku menemukan bahwa napas 10 Yama dari klan Xiao muncul di dunia hantu. Sebuah cahaya perak terpancar pelan. Katakan padaku, para penguasa benua Sifang Kaisar Do, jika dia tidak dapat menemukan Yama dari 10 kuil, biarkan dia membayarnya dengan nyawanya. Sebuah suara yang mendominasi dan menyamping langsung membubarkan cahaya perak itu. Klan Xiao, sehebat apapun kalian, pada akhirnya kalian akan jatuh ke tangan pusat dunia manusia kita. Tentu saja kalian adalah pahlawan perang dunia 1000 besar, tetapi kalian berpegang teguh pada rahasia untuk maju ke Dewa Perang. Jika bukan karena perintah penguasa dunia, aku khawatir Dewa Perang dari keluarga Xiao tidak dapat melindungi kalian. Namun, meskipun semua anggota klanmu di penjara, kita masih belum bisa menanyakan rahasia untuk maju ke dosen. Tapi aku yakin selama kita menemukan 10 kuil Yama, kita bisa menanyakan lokasi Paradise Lost. Bukankah mudah untuk dipromosikan menjadi Dewa Perang? Saat itu, bagaimana mungkin ras jahat di luar sana bisa menjadi lawan bagi para dewa yang bertarung di pusat dunia manusia kita? Hahaha, di istana yang sunyi, tawa terbahak-bahak menggema, dan seiring waktu, letakkan tanah di atasnya. Batuk, aku. Saat Xiao Yan membuka matanya, ruang api suci tampak sangat tenang, dan bencana 10 warna yang mengerikan telah lama lenyap. Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Sang pemakan jiwa tak dapat menahan diri untuk bertanya. Koma Xiao Yan berlangsung selama 10 hari. Meskipun ia memiliki karakteristik ruang api suci, itu hanya 1 hari yang lalu, tetapi 10 hari ini membuat pemakan jiwa ketakutan. Garis-garis klan muncul di tubuh Xiao Yan, dan hal yang dihasilkan meringankan krisis Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama membuat tubuh Xiao Yan lebih berat dan dia jatuh koma.
Penguasa Soul Eater kurang lebih mengetahui tentang 10 pola misterius di seputar pola klan Xiaoyan, namun dia jelas tidak akan memberitahu Xiaoyan. Klan Xiao melindungi gengsi 10 Yama klan, meskipun sama kuatnya dengan Dewa Pemakan Jiwa, itu cukup mengagumkan, jadi Xiaoyan tidak cukup kuat dan Dewa Pemakan Jiwa tidak akan memberitahunya. Aku baik-baik saja, hanya saja kepalaku terasa berat. Xiaoyan mengusap kepalanya perlahan dengan kedua tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Dalam bencana 10 warna terakhir tadi, sebagian besar kekuatannya ditahan oleh tubuhmu. Aku hanya bisa berbagi sedikit untukmu," kata Dewa Pemakan Jiwa dengan ringan. Penguasa Soul Eater tentu saja tidak akan memberitahu Xiaoyan apa yang terjadi pada Xiaoyan, tetapi ketika pola klan Xiaoyan muncul di akhir, Xiaoyan sudah koma, dan jelas dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Xiaoyan tahu bahwa setelah ia menerobos Dosian, garis-garis klan di dahinya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus. "Terima kasih banyak," kata Xiaoyan kepada Dewa Pemakan Jiwa, lalu baru saja ingin berjalan, tetapi rasa sakit yang hebat tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. "Salahkan bla bla." Dengan konsentrasi Xiaoyan, Rao tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara lengkingan. "Kesengsaraan 10 warna telah menyebabkan banyak kerusakan padamu, tetapi berkat menyeretnya ke bawah, dengan kekuatan fisikmu saja, aku khawatir itu sudah cukup untuk menyamai kekuatan-kekuatan di tahap akhir dari pejuang abadi bintang 1, kata sang pemakan jiwa sambil tersenyum. "Sepertinya kali ini adalah berkah tersembunyi." Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Kekuatan api suci telah terputus oleh kesengsaraan 10 warna sebelumnya. Saat itu, jika ia ingin memenangkan pertempuran terakhir kesengsaraan abadi, ia hanya bisa menggunakan kekuatan pola klan. Namun, tepat setelah Xiaoyan memicu pola klan, ia koma dan terbangun. Seperti itulah keadaannya sekarang. "Oke, cedera di tubuhmu tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Tetapi kau memiliki harta yang sangat berharga," kata Soul Eater. "Tianmu," kata Xiaoyan dengan terkejut tiba-tiba. "Itu benar, sekarang Anda telah memadatkan Laut Doqi sepenuhnya, sehingga Laut Doqi Anda berubah menjadi Doqi melingkar, dan kekuatan Dosian berwarna merah menyala, yang jelas merupakan atribut api paling murni. Namun karena Anda seorang alkemis, kekuatan merah menyala dari pertarungan melawan makhluk abadi juga bercampur dengan sedikit cahaya hijau dari atribut kayu. Yang harus kau lakukan adalah melahap pohon langit itu, lalu gunakan aura atribut kayu yang kaya pada pohon langit itu untuk memisahkan satu-satunya atribut kayu yang sedang tumbuh." Pada saat itu, dua kekuatan petarung abadi, atribut api dan atribut kayu, baik itu memurnikan pil obat maupun bertarung, aku khawatir itu akan sangat meningkatkan kemampuanmu. Sang Dewa Pemakan Jiwa menganalisis Xiaoyan. "Oke, tepat di pikiranku, dan aku terluka parah saat ini. Setelah atribut kayuku terpisah, kekuatan hidup Tianmu yang kaya dapat menyembuhkan lukaku." Xiaoyan tersenyum. "Kalau begitu, mari kita mulai. Kurasa dua orang lainnya akan segera bangun, tepat saat kau membangkitkan atribut kayu," kata Dewa Pemakan Jiwa. "Tianmu, keluarlah." Xiaoyan mendengar kata-kata itu, menenangkan diri, berusaha sekuat tenaga menyesuaikan diri dengan periode puncak, lalu mengarahkan telapak tangannya sedikit ke arah Najie. Peti harta karun emas itu muncul di hadapan Xiaoyan sebelumnya, dan tersimpan di sini. Sungguh mengesankan, Tianmu itu cukup untuk membantunya membangkitkan atribut kayu. Gerak. Dengan suara berderak, tutup peti harta karun itu perlahan dibuka oleh telapak tangan Xiaoyan, dan seberkas kehidupan yang sangat kaya pun muncul. Cahaya hijau menyelimuti seluruh ruang api suci, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa alasan mengapa ada hembusan kehidupan di langit adalah karena atribut kayu. Nafas kehidupan adalah akar kayu, jadi tidak mengherankan jika secara alami terkontaminasi dengan nafas kehidupan. Ini benar-benar nafas kehidupan yang kuat. Sepertinya Tianmu memang bahan terbaik untuk kayu kebangkitan. Xiaoyan tertawa. "Jalan." Saat berikutnya, Xiaoyan tidak ragu-ragu, ujung jarinya menunjuk ke arah Tianmu yang berbentuk pohon, dan tiba-tiba kekuatan abadi pertempuran merah menyala langsung membungkusnya dan perlahan-lahan mengirimkannya ke Xiaoyan sebelumnya. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki dua jenis kekuatan, satu adalah kekuatan api suci biru kuning, dan yang lainnya adalah kekuatan api suci biru kuning. Wosh wosh. Saat Xiaoyan membungkus Tianmu dengan kekuatan bertarung para dewa, sinar cahaya hijau menyilaukan terus muncul dari tubuh Tianmu, dan langsung terhirup ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan penyerapan tersebut, kekuatan Dosian yang agak terkuras dalam tubuh Xiaoyan, yang telah dirampok oleh perampokan Dosian, perlahan pulih, dan kekuatan Dosian merah menyala juga perlahan muncul dengan sentuhan yang cukup jelas. Napas hijau, masih belum bagus, masih agak kurang. Xiaoyan melihat pemandangan ini, menggelengkan kepalanya, dan berkata,
Ia tahu bahwa untuk membangkitkan atribut kayu hijau harus menempati setidaknya sepertiga kekuatan Dosian. Saat ini, Fang hanya menempati seperlimanya, yang mana itu belum cukup. Meskipun Xiaoyan seorang alkemis, atribut api murninya bercampur dengan atribut kayu yang sangat lemah, tetapi Xiaoyan tidak berani gegabah. Kemampuannya sebagai apoteker juga akan hilang. Harganya terlalu mahal, jadi tidak heran jika Xiaoyan harus berhati-hati. Energi yang terkandung dalam Tianmu ini terlalu besar. Setelah menyerapnya beberapa saat, meskipun ukuran Tianmu ini telah banyak melemah, kekuatan atribut kayu yang terkandung di dalamnya tampaknya tidak melemah sama sekali. Xiaoyan tak kuasa menahan senyum. Saat ini, atribut kayu dalam tubuh telah menyerap sepertiga kekuatan petarung abadi. Ini adalah waktu yang tepat untuk membangkitkan atribut kayu. Jika diserap dengan cara ini, kedua atribut, api dan kayu, akan menjadi tidak seimbang, yang dapat menyebabkan serangan balik atribut api. Lupakan saja, tenaga dalam tubuh baru saja mencapai titik jenuh, jadi Tianmu harus tetap di sini, kata Xiaoyan tanpa daya, lalu dengan hati-hati menyingkirkan Tianmu. Menyerapnya tepat waktu, namun, Tianmu, yang awalnya merupakan lengan tebal Xiaoyan, kini hanya setebal jari, tetapi atribut kayu yang terkandung di dalamnya masih cukup kuat. Benda semacam ini merupakan harta langka untuk atribut kayu yang kuat. Selanjutnya, saatnya untuk membangkitkan atribut kayu. Semoga kau tidak mengecewakanku, gumam Xiaoyan dalam hati. Setelah berbicara, ia memejamkan mata, dan amarah meluap di hatinya.